Sabtu pagi, 21 Juni 2025, suasana di kantor BPSDM Kemendagri Jakarta Selatan berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar menyambut langkah-langkah para pemimpin daerah yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, membawa semangat baru dan harapan besar untuk masa depan. Para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia berkumpul, bukan untuk rapat, tapi untuk pemeriksaan kesehatan wajib sebelum retret kepala daerah gelombang 2. Mereka datang dengan beragam latar belakang. Namun hari itu, mereka disatukan oleh satu tujuan mulia, memastikan diri siap secara fisik dan mental untuk mengemban amanah rakyat. Mereka duduk berdampingan, menanti giliran, melebur skat jabatan demi satu tujuan membangun sinergi dan kebersamaan. Suasana yang biasanya formal berubah menjadi lebih akrab, penuh canda tawa dan obrolan ringan, menciptakan energi positif di antara para pemimpin. Di antara mereka, tampak Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra dan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, membawa harapan jutaan warga. Mereka saling bertukar cerita dan pengalaman, memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama pelayan masyarakat. Pemeriksaan ini bukan formalitas, tapi komitmen pemimpin harus sehat untuk melayani dengan prima. Setiap tahapan pemeriksaan dijalani dengan penuh kesadaran, karena kesehatan adalah modal utama dalam menjalankan tugas berat sebagai pemimpin daerah. Setiap detak jantung dan hasil tes menjadi data penting, memastikan kesiapan fisik peserta untuk program intensif. Para dokter dan tenaga medis bekerja teliti, memberikan perhatian khusus agar setiap pemimpin benar-benar siap menghadapi tantangan ke depan. Ini adalah langkah awal, menandai perjalanan menjadi pemimpin yang lebih baik, dimulai dari kesadaran akan pentingnya kesehatan. Refleksi dan harapan tumbuh di benak mereka, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Pagi itu di BPSDM, para pemimpin memulai babak baru pengabdian mereka. Dengan tubuh yang sehat dan semangat yang menyala, mereka siap melangkah bersama, membawa perubahan positif untuk daerah dan bangsa. Pemeriksaan kesehatan ini lebih dari sekadar surat keterangan sehat. Ini screening komprehensif sebelum retret intensif. Retret di Jatinangor menuntut konsentrasi dan stamina tinggi, dengan materi strategis seperti pemberantasan korupsi dan penguatan wawasan kebangsaan. Kesehatan optimal adalah syarat mutlak agar peserta bisa menyerap ilmu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pemeriksaan awal juga mitigasi risiko, mencegah gangguan kesehatan yang bisa menghambat proses belajar. Tim medis siap memberi saran atau perlakuan khusus jika diperlukan. Tujuan akhirnya, memastikan setiap pemimpin siap fisik dan mental, agar investasi waktu dan sumber daya menghasilkan pemimpin yang tangguh. Kesehatan adalah modal utama untuk membangun jaringan dan merumuskan strategi baru bagi daerah. Setelah menjalani tes kesehatan yang ketat, setiap kepala daerah menerima gelang berwarna hijau atau merah, yang menjadi penanda kondisi kesehatan mereka. Proses ini dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, agar setiap peserta merasa aman dan dihargai. Gelang-gelang ini bukan sekadar aksesori, melainkan simbol perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan semua peserta. Gelang hijau menandakan bahwa pemakainya dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, termasuk aktivitas fisik yang menuntut stamina. Peserta dengan gelang hijau dapat berpartisipasi aktif dalam olahraga, senam pagi, atau kegiatan luar ruangan lainnya tanpa batasan. Sementara itu, gelang merah diberikan kepada mereka yang memiliki kondisi khusus, seperti tekanan darah tinggi, kehamilan, atau riwayat penyakit tertentu. Peserta dengan gelang merah dibebaskan dari aktivitas fisik berat demi menjaga kesehatan mereka, namun tetap didampingi oleh petugas medis yang siap membantu kapan saja. Meski begitu, mereka tetap diwajibkan mengikuti seluruh sesi pembelajaran di kelas. Kehadiran dan partisipasi mereka dalam diskusi, seminar, serta pelatihan tetap menjadi prioritas utama. Sistem ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, tanpa mengurangi hak belajar siapapun. Setiap peserta diakui perbedaan kondisi fisiknya, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal atau terdiskriminasi. Gelang warna menjadi simbol inklusivitas. Semangat belajar dan kebersamaan tidak boleh terhalang oleh keterbatasan fisik. Semua peserta didorong untuk saling mendukung dan menghargai perbedaan. Peserta dengan gelang merah tetap berpartisipasi penuh secara intelektual, aktif dalam diskusi, dan memberikan kontribusi pemikiran, sementara kesejahteraan fisik mereka tetap dijaga dengan baik.
Inilah cara Kemendagri memastikan semua pemimpin daerah mendapat kesempatan setara untuk memperkaya wawasan, membangun jejaring, dan tumbuh bersama sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana keluar dari pemeriksaan dengan gelang hijau dan senyum lega. Bagi Heliana, gelang hijau adalah bukti kesiapan fisik dan mental untuk menyerap ilmu dan menempa diri. Ia melihat retret ini sebagai kesempatan emas untuk belajar dan membangun jaringan dengan sesama kepala daerah. Alhamdulillah, sehat, dapat gelang hijau. Artinya siap mengikuti seluruh kegiatan, ujarnya singkat. Komitmennya sederhana, menjadi pemimpin yang amanah dan terus meningkatkan kapasitas diri. Kisah Heliana menjadi inspirasi, menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai modal utama pengabdian. Kesiapannya mengikuti seluruh kegiatan menunjukkan totalitas dalam mempersiapkan diri. Para pemimpin datang ke retret ini bukan karena paksaan, tapi panggilan jiwa untuk melayani bangsa lebih baik. Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, melangkah keluar dengan gelang merah di pergelangan tangannya. Bukan sebagai tanda kekecewaan, melainkan simbol semangat yang tak pernah padam. Di tengah sorotan media dan harapan masyarakat, ia tetap tersenyum, menunjukkan keteguhan hati seorang pemimpin yang siap menghadapi tantangan apapun. Gelang merah itu ia terima karena tekanan darah rendah dan kehamilan muda, sebuah kondisi yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, wakilnya, Laode Yasir, juga mendapat gelang merah akibat tekanan darah dan gula yang tinggi. Keduanya tetap hadir, membuktikan bahwa kesehatan bukan alasan untuk mundur dari tanggung jawab. Sistem gelang ini dirancang untuk melindungi peserta dengan kondisi kesehatan berbeda, memastikan setiap orang tetap aman selama kegiatan berlangsung. Namun, semangat mereka untuk belajar dan berkontribusi tidak pernah surut, meski ada batasan fisik yang harus diperhatikan. Sashabila menegaskan, meski bergelang merah, komitmen mereka untuk menyerap ilmu dan pengalaman baru tetap tinggi. Ia ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak mengurangi tekad untuk terus berkembang. Retret ini menjadi peluang krusial untuk mendapatkan strategi baru demi kemajuan Pulau Taliabu. Setiap sesi, setiap diskusi menjadi momen penting untuk memperkaya wawasan dan memperkuat visi bersama. Kami berkomitmen mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Tegas Sashabila, menularkan semangatnya kepada seluruh peserta. Ia percaya perubahan besar dimulai dari kemauan untuk terus belajar. Gelang merah bukan penghalang, melainkan pengingat untuk tetap fokus pada esensi retret, yaitu ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Setiap tantangan dijadikan motivasi untuk berprestasi lebih baik. Kisah Sashabila dan wakilnya membuktikan, keterbatasan fisik tak pernah membatasi semangat membawa perubahan. Mereka saling mendukung, bekerja sama, dan terus berinovasi demi kemajuan daerah. Dedikasi dan keteladanan mereka menjadi inspirasi bagi pemimpin lain, bahwa semangat dan komitmen adalah kunci utama untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Sistem gelang warna menegaskan kesehatan penting, tapi menimba ilmu adalah kewajiban mutlak. Gelang merah bukan alasan untuk melewatkan sesi pembelajaran. Peserta tetap wajib mengikuti materi kelas. Materi retret dari tata kelola pemerintahan hingga pencegahan korupsi terlalu penting untuk dilewatkan. Peserta hijau ikut kegiatan fisik, peserta merah fokus di kelas atau beristirahat agar tetap bugar. Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya harmoni antara kepala daerah dan wakilnya, yang dibangun lewat pembelajaran bersama. Ilmu yang sama menjadi landasan kerjasama efektif di daerah. Sistem ini menciptakan keadilan belajar semua peserta, apapun kondisinya, menyerap ilmu yang sama. Semangat pengabdian dan dahaga ilmu adalah kualitas universal yang wajib dimiliki setiap pemimpin. Retret Kepala Daerah gelombang kedua diikuti 86 peserta dari seluruh Indonesia, berlangsung 5 hari di IPDN Jatinangor. IPDN dipilih karena reputasinya sebagai kawah candra di muka Pamong Praja, tempat ideal menumbuhkan semangat pengabdian. Para kepala daerah kembali menjadi siswa, fokus belajar dan menempa diri. Perjalanan ke Jatinangor menggunakan kereta cepat Wush, mempererat kebersamaan sejak awal. Retret ini membangun komunitas belajar solid, di mana peserta saling berbagi pengalaman. Tujuan utama, menyegarkan pemahaman tugas pokok kepala daerah dan menyelaraskan visi pembangunan dengan agenda nasional.
Materi strategis seperti pemberantasan korupsi dan sinergi kepala daerah wakil menjadi fokus. Diharapkan, para pemimpin pulang dengan energi, wawasan, dan komitmen baru untuk melayani masyarakat. Setiap kepala daerah datang dengan harapan besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan rakyat yang mereka pimpin. Retret di Jatinangor adalah investasi masa depan daerah, bukan sekadar kewajiban birokratis. Mereka siap menyerap pengetahuan dan strategi baru untuk diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Heliana berharap menjadi pemimpin lebih amanah. Sashabila ingin mempercepat pembangunan di Pulau Taliabu. Semangat belajar menyatukan seluruh peserta, sadar tantangan pemerintahan makin kompleks. Retret ini menawarkan ilmu terbarukan dan praktik terbaik pemerintahan dalam paket intensif. Keberhasilan retret diukur dari perubahan nyata di daerah, bukan sekadar kehadiran peserta. Harapannya, ilmu dari Jatinangor menjadi mata air kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dari pemeriksaan kesehatan hingga retret di Jatinangor, filosofi dasarnya jelas. Pembangunan bangsa dimulai dari kualitas pemimpinnya. Kesehatan fisik dan mental adalah aset utama seorang pemimpin. Inisiatif Kemendagri menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat wajib adalah langkah maju. Tubuh pemimpin adalah instrumen pengabdian. Mengabaikan kesehatan berarti mengabaikan tanggung jawab publik. Kisah Gelang Hijau dan Merah mengajarkan pentingnya pendekatan manusiawi dan inklusif dalam pembinaan kepemimpinan. Semangat untuk terus belajar dan mengabdi adalah bahan bakar utama pembangunan. Retret ini adalah investasi jangka panjang, membekali pemimpin dengan kesehatan, wawasan, dan kolaborasi. Dari Jatinangor, diharapkan lahir pemimpin yang membawa pulang api semangat untuk memajukan daerah dan bangsa.